Man City tersandung kasus, Erling Haaland bisa cabut ke Bayern Munchen. Klub raksasa Inggris Manchester City sedang menghadapi masalah pelik. Tim berjulukan The Citizens itu didakwa melakukan pelanggaran aturan keuangan. Pelanggaran yang dibuat Man City mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek finansial klub, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan pelanggaran aturan FFP lainnya. Di tengah kabar tidak sedap yang sedang dihadapi Man City, rumor pun bermunculan mengenai masa depan pemainnya. Satu di antara pemain yang jelas mendapat perhatian besar adalah Erling Haaland, bintang muda asal Norwegia yang langsung melesat gemilang di musim pertamanya bersama Man City. Ia menjelma sebagai mesin gol di Etihad Stadium dengan koleksi 25 gol dan 3 assist hanya dari 20 laga di Liga Inggris musim ini. Jika Man City nantinya harus dihukum, hal itu berpotensi membuat para pemainnya pergi. Erling Haaland sebagai pemain paling berharga di Man City pun bisa saja ikut hengkang. Menurut laporan 90 Minutes via Bavarian Football Works, muncul spekulasi bahwa Erling Haaland difavoritkan kembali untuk Bundesliga apabila harus berpisah dari Man City menyusul kasus FFP yang membeli klubnya. Siapa lagi kalau bukan Bayern Munchen yang bisa menampung sang pemain? Hanya saja, klub raksasa Bundesliga itu harus menebus Haaland dengan harga yang tidak murah. Melihat data dari transfer market, harga Erling Haaland mencapai angka 170 juta pounds atau sekitar 3,1 triliun rupiah dalam klausul rilisnya. Musim panas lalu, Bayern Munchen kehilangan raja golnya yaitu Robert Lewandowski yang hijrah ke Barcelona. Lewandowski mencetak 344 gol dalam 375 pertandingan untuk The Bavarians. Bayern benar-benar membutuhkan penerus Lewandowski sebagai mesin pencetak gol. Dengan bergabungnya Erling Haaland, Bayern Munchen akan mengembalikan dominasi mereka di tahun-tahun sebelumnya. Man City disebut masih punya peluang juara Liga Inggris. Setuju? Manchester City tertinggal 5 poin dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Bagi ex-back-nya, Joleon Lescott, The Citizen disebut masih punya peluang juara. Di klasemen Liga Inggris sementara, Arsenal memimpin dengan 50 poin dari 20 laga. Sedangkan Manchester City di tempat kedua dengan 45 poin dari 21 laga. Arsenal punya keuntungan dengan 1 laga yang belum dimainkan. Tapi apes buat City, sebenarnya kemarin bisa tempel jarak tapi malah kalah dari Tottenham Hotspur. Ex-back Manchester City, Joleon Lescott menolak panik. Baginya, The Citizens masih punya peluang untuk mempertahankan titel juara Liga Inggris. Masih ada peluang. Kuncinya sekarang adalah City tidak boleh lagi kehilangan poin dan berharap Arsenal yang kehilangan poin. Tegasnya dilansir dari Mirror. Saya tidak berpikir Man City akan kehilangan poin lagi, tambahnya. Joleon Lescott pun menjelaskan kekalahan Manchester City dari Tottenham Hotspur 0-1 pada pekan lalu dinilai akan memecut semangat tim. The Citizens pasti akan langsung panas di laga berikutnya saat menghadapi Aston Villa pada hari Minggu 12 Februari malam waktu Indonesia Barat mendatang. Ketika Anda kalah dalam pertandingan, Anda ingin bermain sesegera mungkin. Dan musim lalu, Man City sudah melakukannya dan sukses menjadi juara. Tutupnya. Jika tuduhan pelanggaran finansial terbukti, Pep Guardiola akan mundur. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, akan mundur jika manajemen klub benar terbukti melakukan pelanggaran finansial. Sepak bola Inggris dikejutkan dengan tuduhan oleh Premier League kepada Manchester City. Premier League mengumumkan melalui pernyataan resminya bahwa Manchester City telah melakukan pelanggaran finansial. Lebih dari 100 tuduhan dilayangkan Premier League kepada manajemen The Citizen terkait beberapa pelanggaran secara lebih rinci. Premier League telah melakukan investigasi selama 4 tahun kepada Man City secara periodik tertentu. Pelanggaran yang dilakukan Man City terjadi selama 9 musim, yaitu mulai dari 2009-2010 hingga 2017-2018.
Banyak aspek yang mendasari tuduhan Premier League dan Manchester Biru telah mengeluarkan pernyataan resmi akan mengikuti prosedur pemeriksaan lebih lanjut. Dengan menguapnya kasus ini ke permukaan, Man City bisa saja kehilangan sang pelatih, Pep Guardiola. Hal ini didasarkan pada ungkapan Pep Guardiola pada Mei tahun 2022 saat ditanya andai Man City melakukan pelanggaran finansial. Dalam pernyataan tersebut, dia mengatakan akan meninggalkan Man City dan ikut ke dalam pihak kebenaran yang mengungkapkan. Jika mereka berbohong kepada saya, lusa saya tidak ada di sini, kata Guardiola dikutip bolasport.com dari Sportskida. Saya akan keluar dan saya tidak akan menjadi teman mereka, Man City lagi. Saya menaruh kepercayaan pada mereka karena saya percaya mereka 100% sejak hari pertama, dan saya membela klub karena itu, tutur ex-pelatih Barcelona itu. Siap perang, Man City sewa pengacara termahal Inggris. Manchester City menyewa seorang pengacara terkenal untuk menghadapi tuduhan pelanggaran keuangan dari Premier League. Pengacara yang disewa adalah mantan kuasa hukum Perdana Menteri Boris Johnson atas penyelidikan Partygate. Lord Panic KC merupakan bagian dari tim sukses Man City saat memenangkan banding di pengadilan arbitrase olahraga pada tahun 2020. Manchester City dituduh melakukan lebih dari 100 dugaan pelanggaran peraturan keuangan Premier League selama periode 9 tahun. Jika terbukti, mereka menghadapi ancaman sanksi pengurangan poin hingga pengusiran dari kompetisi. Panic dilaporkan mematok biaya sekitar 5.000 pound sterling atau 91,2 juta rupiah per jam untuk jasanya. Terkait sidang kasus ini, belum ada kerangka waktu yang ditetapkan, tetapi klub lain menginginkan vonis sebelum akhir musim. Investigasi dilakukan oleh tim hukum Liga Premier Bird dan Bird. Panel komisi independen akan ditunjuk oleh Murray Rosen KC, yang merupakan ketua panel yudisial. Sementara itu, eksekutif klub bertemu dengan skuad Pep Guardiola beberapa jam setelah pengumuman untuk berjanji bahwa klub akan membersihkan namanya. Premier League mengungkap Man City melanggar peraturan keuangan lebih dari 100 kali dari September tahun 2009 hingga musim tahun 2017-18, dengan dugaan pelanggaran terkait dengan pendapatan, perincian remunerasi manajer dan pemain, peraturan UEFA, profitabilitas dan keberlanjutan, dan kerja sama. Masalah itu akan dirujuk ke komisi independen. Jika Manchester City dinyatakan bersalah, mereka menghadapi berbagai sanksi potensial termasuk pengurangan poin atau bahkan pengusiran.